Kali ini kita akan bedah tuntas salah satu raksasa energi di Indonesia, yaitu Medco Energi atau MEDC. Ada sesuatu yang menarik banget dari perusahaan ini. Oke, kita kenalan dulu ya sama Medco Energi. Ini bukan perusahaan sembarangan loh. Mereka adalah pemain besar di sektor energi dan sumber daya alam Asia Tenggara, dengan bisnis yang mencakup minyak, gas, listrik, sampai pertambangan. Nah, ini dia yang bikin kita garuk-garuk kepala. Di tahun 2025, harga saham Medco itu meroket sampai 52%. Tapi, anehnya, di saat yang sama, laba bersihnya justru anjlok cukup dalam. Ini kan seperti teka-teki ya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ini yang kemudian memunculkan pertanyaan besar yang mau kita coba jawab bareng-bareng hari ini. Apakah pasar sebenarnya salah menilai Medco? Apa jangan-jangan ada harta karun tersembunyi yang nggak kelihatan kalau kita cuma lihat angka laba bersihnya aja? Oke, biar jelas, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan lihat gambaran umum Medco, kita bongkar kondisi keuangannya, intip rencana mereka ke depan, dan yang paling seru, kita coba hitung bareng-bareng berapa sih nilai wajar sahamnya. Terakhir, tentu saja, kita simpulkan prospek investasinya. Sip, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Medco Energi ini bisnisnya apa aja sih? Jadi, bisnis Medco itu bisa kita lihat seperti punya 3 pilar utama yang kokoh. Pertama, dan ini adalah bisnis intinya, yaitu minyak dan gas. Kedua, ada divisi ketenaga listrikan yang lagi terus tumbuh. Isinya ada PLTGU, panas bumi, sampai panel surya. Dan yang ketiga, mereka punya kartu as lewat kepemilikan saham di tambang tembaga dan emas raksasa, PT Aman Mineral. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Kita bedah laporan keuangan 2025-nya. Kita coba lihat kinerja sebenarnya di balik angka-angka yang jadi berita utama. Nah, kalau kita cuma lihat laba bersih, ceritanya bisa jadi bias. Coba deh kita lihat EBITDA-nya. Ini ukuran profitabilitas operasional yang lebih murni lah ya. Angkanya ternyata stabil banget di 1,26 miliar dolar AS, nyaris sama persis dengan tahun sebelumnya. Dan yang lebih luar biasa lagi, mereka bisa mempertahankan kinerja stabil ini di saat kondisi pasar lagi nggak bersahabat. Harga minyak global turun 15%, dan harga gas juga lagi lesu. Ini nunjukin kalau operasional mereka itu tangguh banget. Dari sisi produksi juga nggak kalah keren. Mereka berhasil mencapai target mereka, yaitu 156.000 barel setara minyak per hari. Oh ya, barel setara minyak itu cara gampangnya buat nyatuin ukuran produksi minyak dan gas jadi satu angka biar gampang kita bandingkan. Oke, operasional stabil, produksi sesuai target. Pasti Anda bertanya-tanya kan, terus kenapa laba bersihnya bisa anjlok? Jawabannya ada di sini. Ternyata penurunannya itu bukan karena bisnis utamanya lagi goyah, tapi ada 2 pos biang keroknya. Pertama ada kerugian non-tunai dari investasi mereka di Aman Mineral, kedua ada biaya untuk eksplorasi sumur yang ternyata hasilnya nihil atau dry hole. Jadi ini lebih ke faktor non-operasional yang sifatnya sesaat. Nah, dengan kinerja inti yang ternyata solid itu, kita jadi makin penasaran kan, gimana rencana mereka buat tahun 2026. Dan lihat saja panduan resmi mereka untuk 2026. Kelihatan banget mereka sangat optimis. Target produksi migas dan penjualan listriknya dinaikkan. Ini adalah sinyal yang sangat kuat dari manajemen. Biar lebih mantap, ini kata direktur utamanya langsung. Mereka berkomitmen untuk mencetak rekor kinerja baru di tahun mendatang. Jelas ya, dari internal sendiri sangat percaya diri. Oke, sampai sini kita udah tahu kinerjanya solid, prospeknya cerah. Sekarang kita masuk ke inti dari analisa kita. Berapa sih sebetulnya nilai wajar perusahaan ini? Nah, untuk menghitung nilai wajar, para analis biasanya pakai banyak alat ukur. Salah satu yang paling populer adalah rasio harga terhadap nilai buku atau P/BV. Gampangnya gini, P/BV itu ngebandingin harga saham di pasar dengan nilai aset bersih perusahaan. Kalau rasionya rendah, seringkali itu jadi pertanda sahamnya lagi didiskon alias undervalued. Sekarang, coba kita lihat datanya. Rasio PE Medco ada di 13 kali, sementara PBV-nya di 1,27 kali. Nah, dua-duanya ini ada di bawah rata-rata industrinya. Ini dia petunjuk awal yang bikin banyak analis curiga kalau harga saham Medco ini mungkin kemurahan. Ada satu cara menarik nih buat mengukur nilai wajarnya. Coba kita berandai-andai. Gimana kalau Medco dihargai sama dengan rata-rata perusahaan lain di industrinya? Nah, dengan sedikit perhitungan, kita bisa dapat angka potensialnya ada di kisaran Rp2.973 per saham, jauh di atas harga pasarnya sekarang kan? Tapi tunggu dulu, menilai perusahaan itu bukan ilmu pasti. Setiap analis punya cara hitungnya sendiri. Contohnya, analis dari DBS, mereka punya target harga yang lebih konservatif di Rp2.000.
Mungkin karena mereka lebih fokus pada prospek laba di masa depan. Jadi selalu ada beberapa skenario ya. Oke, dari semua data dan analisa tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Apa intinya? Kutipan dari laporan DBS ini menurut saya merangkum semuanya dengan sangat baik. Mereka bilang valuasinya tidak menuntut, itu bahasa halusnya untuk murah, dan ada prospek perbaikan laba ke depannya yang bisa bikin diskon ini menyempit. Jadi kalau kita rangkum poin-poin kuncinya, 1. Kinerja operasionalnya di 2025 terbukti tangguh. 2. Panduan untuk 2026 sangat optimis, bahkan mau cetak rekor. 3. Valuasinya, baik PE maupun PPB, itu lebih rendah dari rata-rata pesaingnya. Dan 4. Banyak analis melihat ada potensi kenaikan harga saham dari level saat ini. Nah, ini yang jadi pertanyaan penutup untuk kita renungkan. Medco punya strategi yang jelas, operasional yang kuat, dan valuasi yang kelihatannya masih terdiskon. Pertanyaannya adalah, kapan pasar akan sadar dan mulai menilai ulang Medco sesuai dengan nilai fundamentalnya yang sebenarnya? Apakah ini saatnya?